Selamat malam Bapak Ibu. Udah makan? Malam ini saya makan nasi goreng. Ya karena nasi di rumah habis. Jadi oke lah, saya keluar sebentar untuk beli nasi goreng di depan komplek rumah. Saudara, ada yang menarik ketika saya membeli makanan ini. Ketika sang penjual nasi goreng itu mulai mencampur dan memasak nasi pesanan saya memperhatikan satu hal yang bisa kita renungkan malam ini. Ada nasi putih, ada sayur mayur, ada mentimun, ada telur ceplok. Ketika sang penjual itu belum memasak pesanan saya ini, bahan-bahan ini tidak ada artinya apapun. Nasi putih mana enak sih dimakan begitu saja. Sayur-sayuran juga begitu, mana ada enaknya sih. Tapi ketika sang juru masak itu mulai mencampur nasi dengan bumbu-bumbu, sayuran dimasukkan, diberi sedikit perasa pedas, telur pun dihidangkan, maka saudara perhatikan, nasi yang tadinya tidak ada rasa dan arti, kini luar biasa. Sembari saya memperhatikan penjual itu, saya merenungkan begini. Bukankah di hadapan Tuhan kita ini cuma seperti nasi putih yang tidak pernah ada rasa? Kita seperti sayur mayur, ketika tanpa pengolahan, hanya sekedar sayur yang tidak enak untuk dinikmati. Tapi ketika semua itu ada di tangan sang tukang masak yang luar biasa, maka nasi putih itu berubah menjadi masakan yang enak kita konsumsi, mengenyangkan kita, memberkati kita. Tetapi saudaraku, perhatikan baik-baik bahwa ketika semua bahan-bahan itu dicampur, maka ada satu proses yang tidak kalah pentingnya, yaitu bahwa bahan-bahan ini harus masuk ke dalam wajan yang panas, perapian yang menyala, yang membuat nasi putih tak lagi jadi nasi putih. Sayur tidak lagi sesegar ketika dia belum masuk ke perapian. Semua dicampur jadi satu, diolah oleh tangan terampil sang pemasak yang menjadikan barang-barang, materi-materi yang semula tidak nyaman, tidak enak, menjadi makanan yang lezat. Saudaraku, di hadapan Tuhan kita ini seperti nasi putih yang tiada arti apa-apa. Tapi ketika yang tiada berarti itu ada di tangan Tuhan, maka semuanya jadi luar biasa. Tetapi dengan sebuah kondisi yang harus kita terima, bahwa untuk menjadi nasi yang luar biasa, hidup kita harus berhadapan dengan wajan panas, api yang membara, membakar dan mematangkan kehidupan kita. Mungkin sangat tidak nyaman kehidupan itu. Masalah-masalah seperti api, seperti wajan panas yang membuat kita seringkali berteriak memohon belas kasih Tuhan. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, sakit penyakit, apapun masalah yang kita hadapi, itu seperti wajan panas, di mana kita dimasukkan ke dalamnya atas izin Tuhan. Dan Tuhan memasak kita, menggoreng kita, sehingga kita yang biasa-biasa saja dibuatnya
luar biasa. Ada sebuah catatan menarik ketika Yeremia dibawa oleh Tuhan menghampiri seorang tukang periuk. Dalam Yeremia 18 ayat 4. Di sana Tuhan mengatakan ketika bejana itu rusak, maka sang penjunan itu akan meremukkan kembali, mengulang semua proses, dan membentuk bejana seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu, cobalah mari kita melihat persoalan hidup kita dalam kacamata yang berbeda. Bukan aniaya, bukan derita, tapi dalam derita ada Allah yang selalu menyertai kita. Allah yang selalu membentuk kita menjadi seperti apa yang Dia inginkan, menjadi seperti apa yang Dia mau. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita bermasalah, atau mungkin kita tak bermasalah, tapi cepat atau lambat Tuhan akan membentuk kita dari nasi putih yang tidak ada apa-apa menjadi nasi goreng yang menyenangkan, yang mengenyangkan semua orang yang menikmati. Dan itulah tujuan Tuhan atas hidup kita, supaya engkau menjadi berkat atas sesama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau penjunan kehidupan kami, yang selalu hadir membentuk kehidupan kami sedemikian rupa dan indah. Dalam tanunan, dalam masakanmu sajalah, kami yang biasa saja ini, Kau buat jadi luar biasa. Terima kasih dari sebungkus nasi goreng, kami belajar firman Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang hadir dalam setiap masalah, dan membuat setiap masalah itu menjadi berkah untuk kehidupan sesama dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sebentar akan terlelap dalam istirahat kami. Kiranya Allah Bapa di surga menolong kami dalam istirahat. Esok kami bangun dengan luar biasa, menjadi berkat buat sesama, menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami rebahkan tidur kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, silahkan beristirahat. Saya lanjutkan nasi goreng ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.